Oke, aku mulai dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba jelaskan masalah teori atau ilmu psikologi komunikasi. Ini yang jelas berbeda antara psikologi dan juga komunikasi. Sesuatu yang berbeda, tetapi ketika digabungkan ini menjadi satu kesatuan ilmu pengetahuan yang sangat menarik untuk kita bahas ya, yaitu psikologi komunikasi. Oke, next. Oke, sebelum itu, perkenalkan nama saya Tobi Aryansa, saya dari kelas C, Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta, dan saat ini saya berdomisili di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Oke, next. Oke, kita akan coba bahas masalah psikologi dan juga komunikasi. Pertama, psikologi itu sendiri, yang kita ketahui, psikologi itu adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan atau ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Plato dan Aristoteles, dia menjelaskan bahwasanya psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Jadi, kalau kita membicarakan tentang psikologi, itu sudah jelas yang muncul itu pasti tentang perilaku manusia, fungsi mentalnya, kejiwaannya, yang intinya membicarakan hubungan antara manusia dan juga manusia. Sedangkan untuk komunikasi itu sendiri, secara etimologis kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis dan komuniker yang artinya itu menyampaikan atau memberikan gitu loh. Singkatannya gini, komunikasi itu adalah salah satu proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok yang lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, aturan, semiotika yang dipahami bersama. Jadi yang namanya komunikasi itu bukan cuma dari lisan ke lisan melalui pembicaraan, itu bisa juga menggunakan simbol-simbol, tanda-tanda, dan lain sebagainya. Seperti contohnya TNI Angkatan Udara yang dia untuk berkomunikasi jarak jauh, dia menggunakan bendera dan alat media lainnya yang memang bisa untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa menggunakan lisan gitu loh. Yang terpenting bisa dipahami oleh lawan bicara kita gitu, lawan komunikasi kita. Oke, next. Oke, next PPT-nya. Nah, oke. Terus apa psikologi komunikasi itu gitu loh maksudnya. Eh, Gitar Sekar Prihatin dalam bukunya Empati dan Komunikasi dia bilang ke slide sebelumnya. Oke, mulai ya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis jaringan. Terus apa psikologi komunikasi itu? Itu maksudnya. Psikologi komunikasi, kita Sekar Prihatin tuh bilang dalam bukunya Empati dan Komunikasi, bahwasanya merupakan sebuah rangkaian proses yang mendapatkan informasi mengenai faktor lingkungan serta psikologis yang dapat menghambat atau menunjang sikap manusia. Gitu. Oke, jadi gini, psikologi komunikasi itu adalah salah satu proses mengenali atau mengetahui lebih jauh tentang karakter dan sikap komunikan tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya gitu loh, antara penggabungan dua ilmu yaitu komunikasi dan juga psikologinya itu loh. Oke, next. PPT-nya bisa lanjut. Oke,
ada beberapa ahli di komunikasi yang juga beliau itu merupakan seorang psikolog. Salah satunya di sini saya menyimpulkan ada 3, salah satunya ada Kurt Lewin yang dia juga ilmuwan Jerman yang bermigrasi ke Amerika Serikat sana pada tahun 30-an ya, karena dia melarikan diri dari rezim Nazi Hitler. Ternyata beliau itu adalah seorang psikologi eksperimental terkenal dari Universitas Berlin gitu loh. Dia yang mengawinkan antara riset psikologi sosial dasar dan terapan. Di psikologi itu sendiri, dia itu menjadi pionir dari kajian komunikasi kelompok. Yang kedua ada Paul Lazarsfeld, yang dia adalah sebentar. Oke, dia adalah psikolog dari Vina yang memiliki pemikiran banyak dipengaruhi oleh bapak psikoanalisa analisis yaitu Sigmund Freud. Jadi ketika kita bahas masalah psikologi sudah pasti kita akan bahas Sigmund Freud gitu biasanya. Beliau itu juga adalah seorang studi ilmu komunikasi massa ya di komunikasi itu. Jadi beliau selain di psikologi beliau juga adalah orang komunikasi khususnya di efek komunikasi massanya. Nah, yang terakhir itu ada Karl Hofland ya. Karl Hofland, dia itu ahli eksperimental. Oke, PPT-nya bisa agak dinaikin dulu gak? Potong soalnya. Oke, Hofland ini dia adalah ahli psikolog eksperimental. Oke. Yang memperkenalkan tradisi penelitian tingkatan mikro mengenai perubahan sikap individu, dan juga beliau itu adalah orang psikologi yang memberikan sumbangan pemikirannya pada studi komunikasi interpersonal. Dari 3 ahli tersebut inilah membuktikan bahwa komunikasi sangat berkaitan dengan psikologi gitu loh. Makanya di psikologi itu sendiri ada ilmu yaitu psikologi komunikasi. Oke, bisa next. Terus apa hubungan daripada komunikasi dan juga psikologi atau psikologi dan juga komunikasi? Gini, eh, pertama kita bahas komunikasi. Komunikasi itu tadi menyampaikan atau memberikan. Itu untuk memelihara hubungan kita antara manusia dengan manusia atau individu dengan individu, kelompok dengan kelompok gitu loh. Tujuannya, outputnya itu untuk merubah perilaku sosial. Nah, di psikologi itu sendiri yang seperti itu ada namanya psikologi sosial. Dikawinkan atau digabungkan jadilah ilmu terapan atau ilmu pengetahuan baru dinamakan psikologi komunikasi. Oke, next. Oke, pendekatannya. Ada beberapa pendekatan di psikologi komunikasi. Yang pertama itu, ini saya kutip dari bukunya Jalaluddin Rahmat yang karangan dari Fisher. Ada 4 nih pendekatan dari psikologi komunikasi. Yang pertama itu penerimaan stimuli secara indrawi. Jadi gini, pada proses ini komunikasi itu diawali atau bermula gitu ya. Bermula ketika panca indera kita itu diterpa oleh stimulasi. Panca indera yang dimaksud itu ada bisa aja mata, bisa hidung, telinga, kulit dan mulut dan lain sebagainya. Intinya panca indera kita itu loh. Stimulasi bisa berbentuk orang, pesan, suara dan lain sebagainya. Pokoknya sesegala hal yang dia bisa mempengaruhi kita gitu loh dari segi indrawi manusia. Nah, yang kedua itu proses yang
Proses yang mengantar stimulasi dan respon. Jadi gini, ciri pendekatan ini itu kita stimuli ditangkap oleh indera kita, kemudian sama otak itu diolah, dan menghasilkan satu kesimpulan yang dia ada dari otak gitu loh maksudnya. Kembali ini, saya ulang lagi. Stimuli ditangkap oleh indera kita, terus diolah sama otak kita, di situ muncul kesimpulan tentang proses yang terjadi pada otak. Respon yang tampak, yang nyata. Bisa aja tanda-tandanya itu seperti senyum, tepuk tangan, loncat-loncat, dan lain sebagainya kalau kita bahas masalah kebahagiaan gitu loh ya. Nah, pendekatan yang ketiga itu prediksi respons. Jadi gini, respon yang terjadi pada masa lalu dapat dilihat serta dapat diramal responnya pada masa mendatang. Kuncinya gini, harus mengetahui dulu sejarah respon terdahulu sebelum kita meramalkan respon individu saat ini gitu maksudnya. Nah, ini bersangkutan dengan pendekatan yang keempat yaitu peneguhan respon. Jadi pada pendekatan ini timbul perhatian pada gudang memori kita dan set atau penghubung masa lalu dengan masa sekarang gitu ya. Salah satu unsur sejarah respon ialah peneguhan. Peneguhan ini adalah respon lingkungan atau orang lain pada respon organisme yang asli gitu loh. Atau ada juga yang bilang feedback ya, umpan balik. Tapi Fisher dia tetap bilang itu tetap peneguhan bukan feedback gitu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu fungsi. Fungsi dari psikologi komunikasi itu saya simpulkan ada 3. Yang pertama itu memahami diri sendiri dan juga orang lain. Maksudnya gini, jika kita ingin mengetahui tentang orang lain, maka kita harus mengetahui dulu diri kita. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin mengetahui diri kita, maka kita harus mengetahui dulu orang lain. Ada buku namanya Personality Plus, dia karangan dari Flores Litter. Di situ buku itu menjelaskan 4 kepribadian manusia. Ada koleris, ada sanguin, ada phlegmatis, dan juga ada melankolis ya. Nah, di buku itu kita bisa mempelajari diri kita sendiri juga diri orang lain gitu loh maksudnya. Terus kita membutuhkan umpan balik atau feedback untuk kita sendiri, dan orang lain juga butuh umpan balik atau feedback dari kita untuk mereka gitu loh. Nah, yang kedua itu memapankan hubungan yang bermakna. Dalam rangka membangun suatu hubungan, kita tidak dapat hanya memikirkan diri kita sendiri gitu maksudnya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan yang diinginkan orang lain agar terjalin hubungan yang berkualitas, maka kita harus mengetahui dulu porsi lawan komunikasi kita atau bicara kita gitu. Kita harus tahu, oh dia harus kayak gini nih kita melakukan, supaya nanti dia mencerna, kita juga bisa gitu mencernanya. Nah, yang terakhir itu mengubah sikap dan perilaku. Ini yang paling penting. Dalam interaksi antar pribadi, kelompok kecil atau komunikasi publik gitu ya, setiap individu itu memiliki kesempatan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara dasar atau tidak. Kita habiskan banyak waktu untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar berpikir seperti apa yang kita pikirkan, bertindak sebagaimana yang kita lakukan, dan menyukai apa yang kita sukai. Kadang-kala upaya kita itu berhasil atau gagal, yaitu manusiawi gitu loh. Pasti ada berhasil dan juga ada gagalnya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya ini untuk memprediksikan gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadi komunikasi antar komunikator dan komunikan.
Kita tahu apa yang akan dilakukan lawan bicara kita sebelum ia melakukan, ketika kita sudah menguasai ilmu psikologi komunikasi ini. Setelah itu, tentu ketika kita sudah bisa memprediksikan, kita sudah bisa tahu, selanjutnya kita memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara kita itu. Gitu. Ini satu kesatuan yang utuh. Pertama kita memprediksikan apa yang bakalan dia lakukan, termasuk gerakan atau mungkin apa yang bakalan dia bicarakan, mereka bicarakan, lawan bicara kita sampaikan. Setelah itu kita memutuskan langkah atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu ada efek komunikasi. Efek yang paling diharapkan dalam proses komunikasi ini adalah adanya perubahan sikap dan perilaku. Maksudnya gini, ntar dulu. Bidang yang amat berkepentingan dalam hal ini adalah komunikasi politik dan komunikasi bisnis. Oke, adanya perubahan sikap dan perilaku itu adalah efek daripada kita komunikasi. Contohnya ada iklan makanan, contoh. Saya di situ cantumkan salah satu contoh, dapatkan kenikmatan dalam calekan. Nah, tanpa kita sadari iklan ini itu mempengaruhi kita untuk kita yang tadinya nggak mau beli akhirnya bisa beli gitu maksudnya. Atau juga ada di komunikasi politik, kita sering lihat ada reklame atau pamflet pemilu dan lain sebagainya, harus coblos nomor sekian, dengan slogan-slogan yang muda, yang berkarya dan lain sebagainya. Yang tadinya kita nggak mau coblos, nyoblos gitu, akhirnya kita jadi memilih dia. Nah, itu salah satu contoh dari efek komunikasi, perubahan sikap dan perilaku kita. Oke, next. Oke, peran dalam hubungan manusia. Yang pertama itu berempati dalam berkomunikasi. Merasakan bagaimana jika kita ada di posisi tersebut itu adalah empati. Dalam demikian kita akan belajar untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain sehingga timbul rasa ingin membantu dan tulus dan ikhlas. Kita dapat menjadi orang yang lebih peka terhadap orang-orang lain di sekitar, bahkan hal tersebut dapat membantu untuk kita mengenali diri kita sendiri. Ini adalah salah satu peranan dalam hubungan kita bermanusia, berempati. Ketika kita lihat ada orang, contoh kita lagi di jalan naik motor, ada orang jatuh, yuk kita berempati. Kita bukan cuma merasakan, oh iya, sakit gitu loh maksudnya. Kita bantu, itu berempati terhadap sesama manusia. Nah, selanjutnya ada memudahkan menerima informasi. Peranan psikologis komunikasi dalam hubungan antar manusia tidak hanya memudahkan penyampaian informasi saja, namun juga akan memudahkan penerimaan informasi dengan benar. Berkomunikasi dengan menggunakan psikologi akan mempermudah seseorang mengerti informasi yang disampaikan. Oke, berikut maksud yang terselubung jika ada dan lain sebagainya. Ketika kita berkomunikasi, kalau kita paham ilmu psikologi, kita paham, oh iya, porsi mereka untuk menerima itu kayak gini, porsinya sekian dan sekian. Jadi kita bisa memposisikan, oh kita berbicara sama orang ini harus kayak gini dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, yang ketiga ada membangun hubungan sosial. Ini karena tadi psikologi komunikasi itu menggabungkan antara ilmu komunikasi dengan psikologi sosial. Tentu salah satu efeknya itu untuk membangun hubungan sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak dapat hidup sendiri tanpa merasa membutuhkan siapapun. Ini tentu, dan ini memang sudah mestinya gitu loh, kita pasti membutuhkan orang lain. Gunanya untuk memahami psikologi dalam komunikasi tentu saja adalah untuk menumbuhkan hubungan sosial. Yang pertama, yang baik dengan sesama manusia dan mempertahankan hubungan sosialnya itu sendiri. Menumbuhkan dan mempertahankan.
Dengan demikian komunikasi dapat menjadi cara untuk membangun hubungan sosial yang kokoh melalui landasan yang kokoh pula, sehingga hubungan tersebut tidak dapat rusak atau terganggu, kan. Nah, yang terakhir itu mencapai tujuan. Ketika kita berkomunikasi, tentu kita ada tujuan, ya kan, untuk mencapai tindakan yang dikehendaki. Kita komunikasi nggak mungkin cuma komunikasi doang gitu, maksudnya pasti ada tujuan, entah yang penting atau tidak penting. Entah itu kita komunikasinya secara face to face gini, ketemu, kita ngobrol, atau misalkan tadi kayak TNI itu dia menggunakan simbol-simbol yang cuma diketahui oleh kelompok tertentu saja, itu bisa saja, dan itu tetap mencapai tujuan tertentu apa yang disampaikan gitu maksudnya. Oke, next. Oke, selesai. Jadi itu tadi penjelasan tentang psikologi komunikasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.